Pada sesi keempat tentang capacity planning, kita akan membahas mengenai database capacity planning. Masalah yang dihadapi dalam perencanaan kapasitas database adalah permintaan media penyimpanan yang terus meningkat dari 30% hingga lebih dari 50% per tahun. Dan yang menjadi tantangan terbesar adalah pertumbuhan capacity yang 10 kali lebih cepat dari performansi. Sedangkan masalah yang ditemukan dari hasil survei perencanaan kapasitas database adalah pencegahan terjadinya under atau overbuying, parameter yang harus diutamakan, penentuan media penyimpanan yang harus ditambah, dan peningkatan permintaan media penyimpanan yang tajam yang juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh 55% responding survei. Dalam membangun model performansi database service, terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menganalisis workload database. Dalam melakukan analisis workload, terdapat 2 buah alat bantu, yaitu DBMS Performance Monitor yang digunakan untuk pengukuran pada level transaksi pengguna, dan OS Performance Monitor yang digunakan untuk pengukuran level perangkat sistem. Pada DBMS Performance Monitor, dibutuhkan parameter seperti ID transaksi, waktu penggunaan CPU, jumlah setiap I/O disk, dan throughput, yang digunakan untuk menghasilkan data aktivitas resource pada setiap transaksi. Sedangkan pada OS Performance Monitor, dibutuhkan parameter seperti utilisasi CPU dan utilisasi setiap disk. Dicontohkan sebuah kasus di mana terdapat database service A dengan asumsi bahwa terdiri dari 1 CPU dan 2 disk, jumlah transaksi adalah 200 transaksi, dan total waktu eksekusi adalah 150 detik. Lalu, bagaimana throughput, workload, dan service demand-nya? Sebelum memulai perhitungan tersebut, perlu digambarkan terlebih dahulu model performansi database service A, seperti pada gambar berikut, di mana database service A mempunyai 1 CPU dan 2 disk. Dari hasil analisis workload database service A, didapat data seperti pada tabel untuk DBMS Performance Monitor dan OS Performance Monitor, di mana pada DBMS Performance Monitor didapatkan transaksi sebanyak 200 transaksi dengan waktu total transaksi 150 detik. Dengan demikian, didapatkan throughput sebesar 1,33 transaksi per detik dengan membagi jumlah transaksi dengan waktu total eksekusi. Sedangkan dari OS Performance Monitor, didapatkan utilisasi dari CPU sebesar 45%, sedangkan untuk disk 1 dan disk 2 sebesar 75% dan 65%. Langkah kedua dalam membangun model performansi adalah mengelompokkan workload. Skema pengelompokan atau clustering adalah dengan menggunakan algoritma K-means yang bertujuan untuk mengelompokkan data sehingga keanekaragaman dalam setiap kelompok atau cluster menjadi relatif kecil. Parameter pengukuran workload pada setiap cluster adalah waktu penggunaan CPU, jumlah I/O masing-masing disk, dan jumlah transaksi yang dilayani. Ketiga parameter ini adalah bagian dari DBMS Performance Monitor. Pengelompokan database service A dengan menggunakan algoritma K-means adalah seperti pada gambar berikut, di mana nilai K atau jumlah cluster diasumsikan 3 cluster, di mana setiap cluster adalah jumlah transaksi yang dilayani di cluster terlebih dahulu berdasarkan waktu CPU dan jumlah I/O disk. Dari hasil pengelompokan didapatkan tabel berikut ini, di mana terdapat data waktu CPU dan jumlah I/O serta jumlah transaksi, di mana cluster 1 terdiri dari 50 transaksi, cluster 2 sebanyak 80 transaksi, dan cluster 3 sebanyak 70 transaksi.